Dokumen yang terlibat. Orang atau pihak yang terlibat dalam kasus perusahaan S dan S ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegawai atau karyawan. Yang kedua, Aston sebagai bagian buku besar. Yang ketiga, Susan sebagai pihak manajemen. Yang keempat, Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, manajer setiap departemen. Yang keenam, staf administrasi bagian penggajian. Dan ketujuh, staf administrasi bagian utang. Itulah beberapa pihak atau orang yang terlibat dalam kasus perusahaan S dan S. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terlibat di perusahaan SNS, yaitu ada SDM, sumber daya manusia, ada manajer departemen, ada staf administrasi hutang atau bisa disebut sebagai account payable, kemudian ada staf administrasi keuangan yaitu staf finance, kemudian ada yang namanya payroll staff, kemudian ada manajemen atau si Susan, kemudian ada finance accounting atau Aston. Saya akan menjelaskan tugas-tugas tugas dari masing-masing bagian. Yang pertama ada SDM. Untuk sumber daya manusia ini dia tugasnya mengisi form perubahan pegawai, mencari kandidat atau pegawai baru untuk menepati beberapa posisi yang diperlukan seperti itu. Kemudian untuk manajer departemen dia tugasnya memberikan kartu kerja pegawai baru. Untuk staf administrasi hutang atau account payable, tugasnya itu mengcopy kartu waktu kerja, daftar gaji, kemudian cek pembayaran, kemudian filing dokumen. Untuk tugas staf admin keuangan atau tugas staf finance itu adalah menyiapkan cek, kemudian memperbarui file pegawai. Jadi jika ada perubahan pun staf administrasi keuangan atau staf finance itu dia harus tahu begitu. Untuk payroll staff itu tugasnya adalah mempersiapkan laporan ringkasan gaji, kemudian mempersiapkan laporan pajak, kemudian melakukan penggajian. Jadi yang melakukan penggajian itu adalah payroll staff, bukan administrasi keuangan ataupun account payable seperti itu. Kemudian untuk tugasnya Susan atau tugasnya manajemen itu adalah satu, menerima setiap dokumen asli, kedua adalah menerima file pembayaran gaji, ketiga menerima laporan ringkasan gaji, keempat Susan ini meninjau tiap bagian informasi, menyetujui serta menandatangani informasi tersebut atau menandatangani file tersebut. Kemudian yang kelima adalah menyerahkan laporan pembayaran, laporan pajak, dan cek gaji. Kemudian yang terakhir tugasnya Susan adalah membuat laporan penggajian secara detail atau secara kronologis. Nah, untuk tugasnya finance accounting atau Aston, dia adalah memperbarui kas besar bahwa ada perubahan seperti gaji, pajak, ataupun lain-lain. Itu maksudnya di kas besar, kemudian dia juga menyusun file secara numerik. Untuk filing dokumen itu sebenarnya semuanya juga melakukannya, cuman untuk yang spesifikasinya setiap dokumen itu dia ada di administrasi keuangan seperti itu. Perkenalkan, saya Yudhipita dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan dokumen yang dibuat atau beredar dalam proses penggajian perusahaan S dan S sebagai berikut. Formulir perubahan karyawan, data karyawan baru, kartu waktu kerja, daftar atau register penggajian rangkap 2 untuk setiap masing-masing pegawai, cek karyawan rangkap 2, laporan penggajian rangkap 1, laporan pajak rangkap 2, daftar atau register di bagian utang rangkap 1, daftar penggajian rangkap 2, voucher pembayaran rangkap 2, cek penggajian rangkap 1, laporan pajak di bagian utang rangkap 1, cek untuk pajak atau laporan pajak rangkap 2, voucher pembayaran tunai rangkap 2, cek pembayaran pajak rangkap 1, voucher pembayaran tunai rangkap 1, laporan pajak rangkap 1, cek gaji ke bank atau cek penggajian rangkap 1, cek untuk pegawai atau cek karyawan rangkap 1.
Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang pengarsipan dokumen pegawai S dan S berdasarkan abjad, tanggal, dan nomor. Pada Departemen SDM dalam menyiapkan ketika ada pegawai baru, mereka akan melengkapi formulir baru, serta jika ada perubahan data pegawai. Dokumen formulir perubahan pegawai baru, data karyawan, dan laporan pajak berisi perubahan nomor pemotongan pajak. Bagian SDM menyimpan file pegawai menurut abjad, sedangkan laporan pajak berdasarkan tanggal. Pada bagian Departemen Manajemen, setiap akhir periode pembayaran akan mengirim kartu waktu kerja ke bagian penggajian. Staf administrasi penggajian mengirim kartu waktu kerja, cek pembayaran, daftar penggajian, serta laporan penggajian disimpan dalam file penggajian berdasarkan abjad untuk kartu waktu kerja berdasarkan tanggal. Staf bagian utang menggunakan daftar penggajian untuk mempersiapkan 2 tembusan cek penggajian dan 2 voucher pembayaran. Daftar penggajian dan duplikat setiap dokumen yaitu cek penggajian, voucher pembayaran, laporan pajak akan disimpan dalam file utang berdasarkan tanggal. Kemudian pihak manajemen Susan akan membuat file laporan penggajian secara kronologis yang berisi laporan pajak, cek pembayaran, voucher pengeluaran, kas pajak penghasilan, voucher pengeluaran, kas penghasilan, cek penggajian, laporan penggajian, serta cek pegawai diurutkan pada pengarsipannya berdasarkan tanggal. Kemudian Aston menggunakan voucher pengeluaran kas pajak penghasilan dan voucher pengeluaran kas penggajian untuk memperbarui buku kas buku besar dan menyiapkan di file buku besar berdasarkan nomor. Demikian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu alur kerja. Yang pertama yaitu pisahkan bagian-bagian yang terlibat. Di perusahaan SNS ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama bagian penggajian, yang kedua bagian utang, yang ketiga bagian manajemen, dan yang keempat bagian buku besar. Yang pertama, bagian penggajian terdapat 2 di dalamnya, yaitu sumber daya manusia dan departemen manajemen. Di bagian utang ada staf administrasi, dan di bagian manajemen ada Susan, kemudian di bagian buku besar ada Aston. Saya akan menjelaskan tentang yang kedua, yaitu adalah menentukan titik awal dari tiap bagian. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat beberapa bagian yang terlibat dalam kasus perusahaan S dan S. Setelah dipisahkan terdapat 4 bagian, yaitu penggajian, kedua adalah utang, yang ketiga adalah pihak manajemen atau Susan, yang keempat bagian buku besar yaitu Anton. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu di mana titik dimulainya tiap bagian tersebut. Yang pertama adalah bagian penggajian. Bagian penggajian ini dimulai dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan pada saat karyawan masuk menjadi pegawai baru, yaitu mengumpulkan formulir pegawai baru. Yang kedua, utang. Utang ini dimulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang berisi daftar penggajian dan laporan pajak. Yang ketiga, pihak manajemen yaitu Susan, dimulai dari file-file dokumen daftar penggajian dan laporan pajak yang telah diterima dari staf administrasi. Yang keempat, buku besar yaitu Anton, dimulai dari dokumen cek pajak penghasilan dan penggajian dengan voucher pembayar tunai.
Perkenalkan, saya dengan Lala Nur Fauziza dengan NIM 206-10300. Di sini saya akan menerangkan tentang arus atau alur sistem penggajian. Yang pertama, pegawai baru harus melengkapi formulir-formulir yang akan disimpan secara alfabetis. Formulir ini digunakan untuk mencatat hari kerja waktu karyawan yang selanjutnya akan diserahkan ke bagian staf administrasi. Staf administrasi mempersiapkan 2 tembusan laporan pajak dan 2 tembusan voucher pembayaran tunai, lalu menyerahkan kopiannya ke bagian Susan, dan yang satu diserahkan ke bagian Aston guna dicap di. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai alur penggajian yang ada di PTSS. Ada 2 pihak terlibat di dalam hal ini, yaitu sumber daya manusia dan juga departemen terkait. Untuk sumber daya manusia, terjadi perubahan karyawan dan menyebabkan adanya data karyawan baru. Pihak perusahaan melakukan pembaharuan file karyawan atau penggajian dan menyimpan formulir di dalam file dengan urutan sesuai dengan alfabet dan juga tanggal transaksi. Untuk pihak departemen mengumpulkan kartu waktu yang dimiliki oleh karyawan berisi jam kerja karyawan guna mempersiapkan cek pembayaran dan register pajak serta memperbaharui file. Tabel pajak juga mempengaruhi file yang dimiliki oleh departemen terkait ini, dan dari hal itu dihasilkanlah kartu waktu dan juga register penggajian yang diurutkan berdasarkan alfabet dan juga tanggal transaksi. Dari file dan dokumen yang telah didapatkan, pihak departemen melakukan persiapan laporan pajak bulanan dan menghasilkan dokumen berupa laporan pajak. Dan juga pihak departemen melakukan pengarsipan laporan penggajian pada setiap periode pembayaran dan menghasilkan dokumen berupa laporan penggajian yang diurutkan secara alfabet. Dari file-file dan dokumen yang dimiliki oleh departemen terkait, didapatkanlah register penggajian yang menjadi dasar untuk mempersiapkan cek penggajian dan voucher pengeluaran kas, menghasilkan dokumen berupa register penggajian, voucher pengeluaran kas penggajian, dan juga cek penggajian yang diurutkan berdasarkan tanggal transaksi. Untuk laporan pajak, pihak departemen mempersiapkan pembayaran pajak dan voucher pengeluaran kas, menghasilkan dokumen berupa laporan pajak, voucher pengeluaran kas pajak penggajian, dan juga cek pembayaran pajak yang diurutkan berdasarkan tanggal transaksi. Setelah dijelaskan tentang bagian alur penggajian dan utang, maka selanjutnya yang akan dibahas adalah tentang bagian manajemen dan pencatatan dalam buku besar. Setiap bulannya, bagian yang bertanggung jawab atas penggajian untuk menyiapkan laporan pajak menjadi 2 bagian. Yang pertama, dokumen asli akan diteruskan ke petugas bagian utang usaha dan duplikatnya akan ditambahkan ke catatan pajak dan file penggajian. Petugas bagian utang usaha menggunakan laporan pajak untuk menyiapkan 2 bagian. Cek digunakan untuk pajak dan voucher digunakan untuk pengeluaran kas. Laporan pajak dan salinan asli setiap dokumen diteruskan untuk dicek, disetujui, dan ditandatangani oleh Susan selaku manajemen. Lalu daftar penggajian yang digunakan untuk menyiapkan cek menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk mengetahui jumlah gaji karyawan, dan voucher digunakan untuk melakukan pengeluaran. Daftar penggajian dan duplikatnya diarsipkan sesuai tanggal. Lalu untuk laporan pajak akan diserahkan kepada badan pemerintah yang bersangkutan, serta cek penggajian yang telah ditandatangani akan diserahkan di bank, dan cek karyawan akan diserahkan kepada setiap karyawan yang bersangkutan. Susan akan menyerahkan voucher pengeluaran kas pajak penggajian dan voucher pengeluaran kas penggajian setelah dicek dan ditandatangani untuk dibukukan dalam buku besar. Setelah itu voucher penggajian dan voucher pengeluaran kas pajak penghasilan setelah dibukukan dalam buku besar akan diarsipkan sesuai dengan numerik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.